yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah melanjutkan penyidikan yang telah dimulai oleh Polri, dan kalau di Kejaksaan Agung pasti akan lebih cepat karena tidak bolak-balik ya. Karena Direktur Penyidikan dan Penuntutan itu ada pada satu atap di bawah Jampitsus di Kejaksaan Agung. Ada lagi yang mau tanya? Yang LGBT di Bogor? Hah? Ini ya, itu Kejagung, terus sikap negara, itu seperti apa? Itu enggak sama sekali dibicarakan dalam sidang kabinet hari ini. Karena hari ini pengarahan Presiden dan sekaligus juga adalah mendengarkan laporan para menteri, terutama terkait dengan masalah ekonomi dan investasi. Jadi juga Pak Erlangga Hartarto telah mencapaikan capaian-capaian dalam pelaksanaan program ekonomi 1,5 tahun perjalanannya kabinet, dan kemudian juga Pak Rosan menyampaikan hal yang sama. Setelah itu juga Pak Menteri Pendidikan Nasional menjelaskan capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah dalam pembangunan di dunia pendidikan kita. Sementara hal yang terkait dengan masalah Jaksa Agung, polisi itu sama sekali tidak disinggung di dalam rapat kabinet hari ini. Tapi saya melihat bahwa ada satu perkembangan yang positif, cooling down, menangani kasus Pak mantan Jampitsus Pak Febri yang sudah diserahkan penanganannya kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung sekarang mulai melakukan satu langkah penyidikan lanjutan sebenarnya, karena tidak memulai dengan penetapan tersangka sekali lagi, karena hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Polri, dan kemudian melanjutkan penyidikan dalam arti memperkuat alat-alat bukti, memeriksa saksi-saksi dan seterusnya, yang dalam proses ini sebenarnya terbuka peluang bagi KPK untuk melakukan supervisi seperti yang telah diatur dalam undang-undang, bahwa meskipun yang menyidik perkara korupsi itu adalah polisi ataupun jaksa, tapi KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi. Dan saya sudah mengatakan, karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, baik kita amati sama-sama, diawasi sama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, ya, mudah-mudahan berjalan on the track, dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat, dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track, betul-betul profesional dan transparan, saya kira beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah kumpul semua alat bukti, ya silakan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan tipikor. Itu pendapat saya mengenai soal ini. Tapi kan masih banyak juga masyarakat yang menilai bahwa penanganan perkara Jampitsus ini di Kejagung seperti jeruk makan jeruk, karena ditangani oleh pihak kejaksaan juga, yang dikhawatirkan di bawah-bawah itu masih ada orang yang pakai. Ya, karena itu sebenarnya kalau dilihat dari situ kan itu dalam lingkungan kecil. Kalau dalam lingkungannya lebih luas, sama-sama penegak hukum. Lebih luas lagi, sama-sama orang Indonesia yang nyidik. Kan jadi nggak selesai-selesai persoalannya. Jadi lebih baik kita sempitkan persoalan. Meskipun Pak Febri itu adalah mantan Jampitsus, pejabat tertinggi dalam penyidikan khusus di Kejaksaan Agung, di bawah Jaksa Agung, tapi ketika beliau berstatus sebagai tersangka, ya, harus dilakukan satu penyidikan yang profesional, yang transparan, sesuai dengan KUHAP yang berlaku. Dan apabila terjadi penyimpangan, harus disadari KPK itu bisa mengambil alih persoalan ini. Dan masyarakat harus melakukan pengawasan, yang baik pegiat anti korupsi, para guru besar hukum pidana, silakan diawasi. Ya, jangan sampai KPK kemudian merasa bahwa ini penyidikan berlarut-larut, nggak jelas arahnya akan kemana, dan kemudian KPK mengambil alih penyidikan ini. Kita berharap tidak akan ke sana arahnya, supaya penegakan hukum itu tetap berjalan secara transparan dan profesional. Tapi kenapa nggak dari awal mungkin ke KPK saja gitu? Ya, sudah ada pembicaraan sejak dari awal bahwa kalau kejaksaan dengan pemerintah itu kan sama-sama eksekutif di bawah presiden.
Jadi bisa saja ada dua institusi itu kemudian menyepakati bahwa ini diserahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan Agung. Kalau KPK itu bukan karena diserahkan, dia ambil alih. Beda itu. Dia ambil alih karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi melihat fakta di lapangan bahwa Polri sudah sepakat untuk menyerahkan, bukan melimpahkan, menyerahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan, walaupun sempat ada sedikit kesalahan di awal ya, yaitu Kejaksaan mau menetapkan kembali Pak Febri itu sebagai tersangka, bahkan ada statement belum jadi tersangka, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi setelah itu diralat sendiri oleh Kejaksaan Agung, sehingga sekarang ini menjadi jelas bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah melanjutkan penyidikan yang telah dimulai oleh Polri, dan kalau di Kejaksaan Agung pasti akan lebih cepat karena tidak bolak-balik ya. Karena Direktur Penyidikan dan Penuntutan itu ada pada satu atap di bawah Jampitsus di Kejaksaan Agung. Ada lagi yang mau tanya? Yang mengenai LGBT di Bogor. Di Polri, Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati. Pak Kabid, kenapa diserahkannya ke Kejaksaan? Di Polri, Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati. Pak Kabid, kenapa diserahkannya ke Kejaksaan? Di Polri, Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati. Pak Kabid, kenapa diserahkannya ke Kejaksaan? Di Polri, Pak. Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati. Pak Kabid, kenapa diserahkannya ke Kejaksaan? Di Polri, Pak.